Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Fitra. Pada pagi hari ini saya akan menerangkan tentang energi dan daya listrik. Ya, energi dan daya listrik. Masih ada sangkut pautnya dengan listrik dinamis. Ya, masih berhubungan dengan hukum Ohm, hukum Kirchhoff, ya, hambatan listrik berarus, semuanya masih berhubungan dengan itu. Nah, ini adalah energi listrik adalah pokok bahasan yang terakhir di listrik dinamis. Oke, nah mari kita bahas. Yang pertama, energi listrik itu apa? Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik dalam satuan rangkaian listrik. Itu adalah energi listrik, di mana rumusnya adalah W sama dengan Q kalikan V, atau muatan dikalikan dengan beda potensial. Muatan listrik dikalikan dengan beda potensial. Nah, di mana muatan listrik itu adalah kuat arus dikalikan dengan beda potensial, ya, di mana muatan itu adalah kuat arus dikalikan beda potensial atau V kalikan I. Nah, kalau kita masukkan ke dalam energi, W sama dengan Q kalikan T, maka Q-nya kita ganti dengan beda potensial dan kuat arus, maka menjadi V sama dengan V kalikan I kalikan T. Nah, kalau kita jabarkan lagi V sama dengan I kalikan R, V per R, maka W-nya itu ada dua lagi rumus, yaitu I kuadrat kalikan R kalikan T. Dan juga yang kedua, yang ketiga, yaitu V kuadrat dibagi dengan R kalikan T. Ya, itu penjabarannya. Tapi intinya ada tiga indikator untuk energi, yaitu harus ada tegangan listrik, kuat arus, dan selang waktu. Nah, kalau yang lainnya untuk muatan itu diambil dari tegangan dan kuat arus, itu diambil dari itu, ya, diputar-putar itu rumus-rumus itu ketemunya, ya, akan menjadi energi I kuadrat kalikan R kalikan T, atau kuat arus dikalikan dengan hambatan dikalikan dengan waktu, ya, diputar-putar di situ, sama saja. Nah, kemudian kita akan membahas tentang daya listrik. Nah, hubungannya apa daya listrik dengan energi? Di mana daya listrik itu adalah energi yang digunakan oleh suatu alat listrik setiap satuan waktu. Jadi banyaknya energi listrik yang digunakan oleh alat listrik setiap satuan waktu. Itu adalah daya listrik. Di mana daya listrik itu adalah V kalikan I. Simbolnya adalah P atau power. V kalikan I. Nah, daripada energi tadi, W sama dengan V kalikan I kalikan T. Kalau T-nya dihilangkan, maka menjadi daya listrik saja, V kalikan I. Nah, sama dengan yang tadi, jika T-nya dihilangkan dari energi rumus yang kedua, I kuadrat kalikan R, maka I kuadrat kalikan R kalikan T. Kalau T-nya dihilangkan, maka menjadi daya, yaitu I kuadrat kalikan R. Nah, I kuadrat kalikan R, itu ya. Nah, jika di rumah tertulis 220 volt, artinya apa 220 volt? Artinya rumah tersebut menggunakan tegangan sebesar 220 volt, ya. Nah, di rumah-rumah yang kita tempati di lingkungan kalian itu tidak ada sekarang listrik yang tegangannya itu 110 atau di atas 220 tegangan listrik, karena semua alat yang di rumah tangga itu menggunakan daya sebesar 220 volt. Nih, contohnya kalau misalnya Pak Fitra punya ini cas-casan. Ini kalau kamu lihat cas-casan ini, nah itu adalah 220 volt tertulis di sini. 220 volt nih, 220 volt ya. 20 volt nih, 220 volt ya. Kamu buka kulkas di belakangnya juga tertulis 220 volt, kipas angin tertulis 220 volt. Nah, kenapa kok tertulis ada 11 watt ganti yang 11 watt 20 volt. Nah, itu kalau wattnya itu dayanya itu adalah daya yang digunakan listrik selama pemakaiannya. Ya, jadi kalau misalnya ada lampu 11 watt sama 50 watt, terang mana? Ya, terang 50 watt karena 11 watt itu lebih redup daripada 50 watt karena pemakaiannya lebih besar daripada 50 watt, itu aja ya. Jadi pemakaiannya, ya. Makanya kalau listrik alat-alat elektronika daya listriknya lebih rendah, dayanya lebih rendah, itu berarti dia lebih hemat listrik. Ada kulkas nih, kamu pergi ke Hartono, ya, di situ kamu jual banyak, kamu lihat banyak jual kulkas, ya, kulkas, kamu cari kulkas, kamu buka semuanya kulkas, carilah energi yang lebih hemat energi.
Contoh misalnya kalau kamu lihat kulkas itu tertuliskan di situ tertuliskan 100 watt, 20 watt, 72 watt, 80 watt, 90 watt. Kamu pilih yang mana? 72 watt karena lebih hemat. 72 watt. Ademnya ya tergantung daripada pemakaiannya, ademnya. Ya. Kalau saya yakin kalau alat-alat sekarang itu dirancang lebih hemat energi. Semakin hemat, wattnya semakin kecil, maka semakin besar pula yang dihemat. Itu ya anak-anak ya. Nah, ini adalah kesetaraan energi kalor dengan energi listrik, di mana energinya P kalikan T, sedangkan kalornya MC kalikan delta T. Ya. Hitunglah sekarang contoh lampu. Hitunglah energi yang digunakan lampu selama 3 jam. Nah, kita ketahui dulu. Nah, dayanya 80 watt, sedangkan beda potensialnya adalah 220 volt. Digunakan selama 3 jam. 3 jam harus dikalikan 3600 detik karena harus dijadikan detik sehingga diperoleh 10.800 detik. Nah, kalau dicari energinya ya tinggal ngalikan aja. Tegangannya nggak usah dipakai, berarti W sama dengan P kalikan T atau 80 watt dikalikan 10.800 detik sehingga diperoleh 864 joule. Nah, jelas ya, ngerti ya anak-anak ya? Bisa dipahami sampai di sini ya. Oke. Nah, lebih jelas lagi contoh ke yang kedua sekarang. Ada pemanas listrik itu 5 kilo ohm, kita jadikan ohm 5 kilo dikalikan 1000 maka menjadi 5000 ohm. Kemudian kuat arusnya adalah 2 ampere, maka kita masukkan W sama dengan I kuadrat kalikan R kalikan T, di mana I kuadratnya I-nya 2 ampere dikalikan R-nya adalah 5000 dikalikan 72.000, 7200. 2 jam sama dengan 7200 detik. Nah, sama dengan 144 juta joule. Nah, ini dia. Jadi gunakan rumus yang kedua sama dengan W sama dengan I kuadrat kalikan R kalikan T. Kamu gunakan rumus V kalikan I kalikan T juga bisa. V-nya sudah kamu cari V-nya dulu, di mana gunakan rumus V-nya itu adalah I kalikan R. Nah, I kalikan R 5000 dikalikan dengan 2. Nah, kamu kalikan masukkan. Nah, sama saja hasilnya. Nah, ini sekarang menghitung listrik rumahan. Kamu bisa menghitung listrik rumahan, anak-anak. Kamu bisa menghitung energi yang kamu keluarkan di rumahmu dan kamu biaya listrik yang dikeluarkan dalam 1 bulan itu bisa kamu hitung semuanya. Ini contohnya. Sebuah keluarga menggunakan listrik dari PLN, mereka menggunakan lampu 90 watt 220 volt. Maka hitunglah biaya yang untuk 3 buah lampu sebulan jika 3 lampu tersebut menggunakan selama 6 jam per hari, digunakan 6 jam per hari. Di rumah itu ada 3 lampu saja. Berapa yang harus dibayar dalam 1 bulan? Jika dalam 1 kWh itu 100 rupiah. Ya, kita hitung. Mari kita hitung. Diketahui dulu. 90 watt dijadikan kilowatt. Harus dijadikan kilowatt. Kenapa? Karena satuannya adalah kWh. KW itu adalah kilowatt. 90 dibagi 1000, 0,09 kilowatt untuk 1 lampu. Nah, tadi ada berapa lampu? Ada 3 lampu, maka kalikan 3, maka menjadi 0,27 kilowatt. Ya, tertulis kilowatt, 0,27 kilowatt. Kemudian waktunya sekarang 6 jam sehari. Kalau sebulan jadi berapa? Ya kalikan 30 hari sama dengan 180 jam. Ya, ini 180 jam. Ya, mari kita hitung sekarang. Maka sekarang biaya 3 lampu berarti tadi 3 lampu adalah 0,27. Nah, kita energi yang digunakan selama 1 bulan, maka kita hitung P kalikan T 0,27 kalikan 180 jam. 0,27 kalikan 180 jam yang sudah kita hitung tadi. Sehingga 48,6 kilowatt hour atau kWh kilowatt hour. Ya. Nah, kalau sudah dalam 1 bulan sudah dihitung 48,6 kilowatt hour, maka kita dapat
biaya tadi dapat kita hitung baik 3 lampu adalah 48,6 dikalikan 100, ketemunya adalah Rp4.860. Rp4.860. Nah, itulah anak-anak, hari ini pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai energi listrik. Nah, semoga kalian dapat memahami tentang energi listrik ini dan menjadikan pelajaran ini bukan aja menjadi pelajaran yang kalian bisa mengerti, tapi bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kamu bisa menghitung berapa biaya rumah yang harus kamu keluarkan. Jika di situ kamu di rumah ada kulkas, ada TV, ada berapa lampu, ya toh, ada apa lagi. Nah, bisa itu kamu lihat ya, lampu berapa watt, AC berapa watt, TV berapa watt, ya toh, kulkas berapa watt, dihitung, dijumlahkan semuanya. Setelah itu dikalikan dengan jumlah daripada KWH-nya. Gitu anak-anak ya. Nah, biar energi ini menjadi pembelajaran bukan aja dalam pembelajaran sekolah, tetapi juga dalam pembelajaran kehidupan kita sehari-hari. Kamu bisa menerapkan dalam kehidupanmu sehari-hari, kamu bisa hitung semuanya. Semoga pembelajaran tentang listrik ini bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Kamu bisa memperbaiki apa saja ya, lampu, memperbaiki apa saja yang kamu tentang listrik kamu bisa perbaiki ya. Pak Peter juga terapkan dalam kehidupan Pak Peter sehari-hari. Pak Peter bisa perbaiki apa saja, bisa perbaiki kulkas, perbaiki apa saja yang rusak-rusak, pedot-pedot, yang sedikit tikus kabelnya bisa diperbaiki karena belajar daripada listrik ini. Nah, semoga pembelajaran ini dapat berguna dan dapat bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. I love you.